tidak yang sempat terputus, kita akan membicarakan tentang arsitektur deep learning. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan memberikan contoh template untuk melakukan eksperimen machine learning. Yang paling banyak dilakukan adalah klasifikasi, kemudian regresi. Contohnya seperti yang sudah saya kirimkan ke Anda. Jadi kalau Anda ingin mencoba dengan dataset yang berbeda, Anda tinggal mengganti dengan dataset yang Anda punya. Oke, jadi Anda harus bisa memecahkan bagaimana caranya agar dataset yang Anda punya, baik Anda kumpulkan sendiri maupun Anda dapatkan dari Kaggle, itu memiliki format yang mirip dengan dataset. Contoh di situ biar bisa dijalankan Jupyter Notebook-nya. Oke ya. Jadi tugas Anda untuk membuat datanya itu sesuai. Oke, nah. Oke, saya buka dulu Jupyter Notebook. Kemarin kita membicarakan sampai eksperimen berapa ya? Ada yang ingat? Yang apa Sabtu kemarin? Sudah kelihatan yang saya share? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, jadi ini adalah contohnya yang kemarin saya ulang lagi ya. Ini kita bacanya, step-stepnya sudah ada di sini. Jadi kalau Anda pakai dataset yang lain ya tinggal diganti di sini. Database-nya, datasetnya dalam bentuk CSV. Jadi untuk mengawali menggunakan deep learning itu akan lebih gampang kalau kita pakai CSV. Jadi tidak harus CSV, tetapi lebih gampang kalau pakai CSV. Kalau yang lain ya nanti bisa dikembangkan sendiri pengetahuannya. Misalnya kalau datasetnya itu tidak dalam bentuk tabel, itu seperti apa? Misalnya kalau Anda mungkin di kuliah tingkat lanjut Anda melakukan text mining gitu ya, itu harus diubah, teksnya harus diubah menjadi numerik juga, tetapi ada macam-macam caranya. Jadi misalnya membuat sentiment analysis tapi text mining bukan cuma sentiment analysis ya, ada yang lain-lain. Jadi Anda bisa dapatkan responnya dengan mudah di situ. Misalnya kita akan membuat chatbot gitu ya, chatbot itu question and answering gitu. Chatbot kan kita harus membuat mesinnya itu mampu memahami chat yang dikirimkan untuk kemudian dicari jawabannya apa ya. Itu produk yang sudah ada ya, tapi biasanya juga pakai text mining. Jadi kemudian mencari kata-kata kunci misalnya, ya ada macam-macam di situ. Kemudian kalau multi perception atau deep learning kalau dipakai image gimana? Nah, itu ada
kita mengenal kalau deep learning untuk image itu strukturnya sama ya. Jadi ada layer input, ada layer input, ada hidden layer. Hidden layer itu yang ada di antara layer input dan layer output ya. Kemudian ada layer output. Hanya yang membedakan biasanya kalau image itu filternya itu tidak satu dimensi gini, bukan dense gini, tapi memakai kelas yang disebut dengan CNN ya. Jadi kalau image itu pakai CNN, tetapi prinsipnya sama saja ya. Jadi arsitekturnya itu macam-macam, tetapi khusus image itu CNN. Jadi CNN itu sangat populer. Ini yang membuat nama deep learning melambung, karena di arsitektur CNN ini mampu gitu ya, melakukan terutama melakukan image recognition sampai ketelitian atau sampai akurasi yang sangat tinggi ya. Yang arsitektur terakhir itu kalau lomba pakai ImageNet itu bisa sampai 99%. Arsitekturnya macam-macam. Kemudian meskipun ada yang baru ya, kalau Anda nanti melakukan penelitian di sini bisa mulai dari sini, tetapi ada yang baru, misalnya ada transformer yang sudah terbukti bagus untuk teks, tetapi ini orang baru mulai rame-rame mencoba untuk image ya. Jadi tetap nanti cara pandang Anda terhadap arsitek itu mana inputnya, layer arsitektur suatu deep learning itu mana layer inputnya, layer input, hidden layernya seperti apa, hidden layer, kemudian layer output nih, ada layer output ini ya. Jadi yang jelas sih layer input itu jumlah node-nya itu sama dengan jumlah atribut atau jumlah feature-nya. Sedangkan layer output itu dia tergantung melakukan tugas apa. Kalau binary classification ya layer output-nya pasti ada satu node. Kalau satu atau dua node, tergantung dari activation function yang dipakai. Sedangkan biasanya kalau regression itu layer output-nya itu tidak memakai activation function atau nilai yang keluar di layer sebelum layer output. Oke ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau Anda ingin melihat, Anda bisa tambahin di sini ya, model.summary itu melihat berapa node, berapa parameter. Ini kita lihat bahwa di saat itu ada 12. Jadi ada 12. Ini menunjukkan ada 12 feature. Kemudian di berikutnya itu ada 8, dan kedua itu 8, yang ketiga itu 1. Sehingga yang di train itu parameter sebenarnya 221. Kalau misalnya ditambah gimana? Misalnya kita tambah layer inputnya 12, kemudian misalnya di sini kita ganti kernelnya. Anda boleh coba-coba di sini ya, pengaruh ininya apa? Restart and clear output. Jadi ini kita ganti, misalnya di sini oke. Kita kan misalnya di sini kita tambah gitu. Kernelnya jadi berapa di sini misalnya sebelum 8 itu di sini kita tambah lagi misalnya 8. Kita cek ya. Masih loading.
Oke, cukup. Oke, selesai. Kemudian kita definisikan model di sini, fully connected. Nah, kita tambah satu layer di sini. Seperti apa nanti jadinya? Oke, model summary-nya tadi ini kita lihat. Oke, jadi ada total parameternya nambah ya. Jadi ada 293 dan seterusnya. Kemudian ini ya cara membuat ini bisa ini kan ya di sini ada 3 layer, ada input, kemudian hidden layernya ada 2, kemudian ada output 1. Oke, kemudian di compile di sini. Nah, loss ini ada macam-macam, tetapi kalau untuk klasifikasi biasanya pakai cross entropy. Kemudian optimizernya ini juga macam-macam. Jadi kalau Anda pengen lihat gitu ya apa aja yang ada di situ, kita bisa set misalnya Keras LP ya. Ini ya. Apa aja yang ada di sini? Bisa lihat di sini. Jadi ininya ada di sini ya, di keras.io itu semuanya ada di sini. Seperti kalau sebelumnya Scikit-learn itu semuanya ada online help-nya. Anda juga bisa cukup mempelajari sini. Jadi optimizer itu ada macam-macam. Jadi ini ya ada SGD, ada RMS prop, ada EDAM, ada delta dan lain-lain. Kalau Anda mau membuat model ini bisa dicoba semua dengan yang di sini. Ini bisa kita ganti. Jadi misalnya kita run di sini. Sip. Jadi ini di compile, model compile-nya, model ini. Setelah itu, ini ya step-nya itu artinya ini model compile, ini di compile. Jaringannya disiapkan, jaringan network-nya, model personalnya disiapkan. Nah, setelah itu, ini adalah tahap training. Jadi data yang ada di sini, yang ada di Bima Indian Diabetes itu dimasukkan semua, kemudian diukur performanya. Ini ya performanya itu nih. Sampai dia di epoch yang terakhir. Jadi seperti yang kemarin saya ceritakan, epoch itu artinya data sebanyak 768 itu diberikan dari input sampai ke output, kemudian dianalisis akurasi dan loss-nya di sini. Kita tunggu ya. Sudah berhenti? Ada pertanyaan sambil nunggu ini di run selesai? Saya Pak bertanya Pak. Ya silakan. Pak tadi cara ngebaca yang di bagian dense-nya itu berarti input dimensinya 8, kemudian layer inputnya itu 8, layer dan itu 12 gitu Pak ngebacanya. Bukan, ini 12. Oh yang itu. Pertama jadi, itu 12. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada 12. Di sini ada 12. 12 dari mana? Dari jumlah ini nomor, kalau kita ini nomor 1, ini nomor 12 ini ya. Iya Pak. Nah, ini itu dari jumlah atribut ya. Jumlah atribut. Jadi kalau ini terkait dengan ini. Ya, ini ya. Ini dengan ini. Bima Indian Diabetes ya.
Ini ada 12. Kalau 12 kita kolom Pak. Anda coba buka CSV-nya. Nanti saya biasanya ngehang kalau buka CSV di sini. Anda buka CSV dari Bima Indian Diabetes, itu ada 12 atribut ya. Ada 12 atribut. Oke. Di sini ada 12, kemudian hidden layer-nya ini ada berapa tadi? Ada 8. Yang asli tadi ya. Di sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, dari sini full connected, artinya setiap output ini dikonekkan ke hidden layer, ke layer berikutnya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sampai dari sini ke sini. Begitu juga dengan layer input yang node yang kedua. Sini, sini, sini. Nah, setiap terhubung itu berarti outputnya itu dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan dengan seluruh yang masuk ke sini. Masuk ke activation function, kemudian keluar outputnya ini menjadi input dari layer berikutnya. Paham nggak? Paham Pak. Ya. Kayak gitu ya. Jadi apa? Oke, selesai ya. Jadi kita lihat apakah dengan layar ini kita coba ya. Kalau nggak salah kemarin sekitar 0,7 ya. Ini jadi berapa? Kita tambahin. Akurasinya 80,21%. Ya. Kelihatannya menambah. Ini tidak begitu signifikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, Pak, jadi ada ya. Kalau yang dense itu nilainya itu cara menentukannya bagaimana ya Pak? Yang hidden layer itu kan bisa 8. Angka 8-nya itu dari mana gitu? Enggak suka-suka kita. Bisa lebih dari input atribut gitu juga Pak? Bisa. Tapi Pak, berpengaruh nggak sama ininya nanti hasilnya? Ya berpengaruh pasti. Berpengaruh. Jadi kan ya kalau kita ingin membuat model itu kan kita ingin akurasinya tinggi kan. Nah, bagaimana caranya? Ya dari mengubah-ubah ini, hiperparameternya ini. Oke. Ini adalah hiperparameter ya. Node, kemudian yang kita set ini hiperparameter. Nah, parameternya yang mana? Parameternya W-nya ini. Parameternya yang ini. Jadi kalau Anda mendengar istilah hiperparameter itu yang kita set. Kalau parameter itu output dari modelnya, dari eksperimen kita. Kalau di sini, kalau di multi-layer perceptron dan deep learning itu W-nya. Ya, W-nya, width-nya. Itu singkatan dari width. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, ya. Tadi yang dense 12 itu 12 maksudnya dari, tadi maaf saya diulang lagi, dari atribut, jumlah atribut. Ya, jumlah atribut, ya. Tapi saya cek di Excel di file CSV-nya itu dia atributnya ada 8 Pak. 8? Iya Pak. Oh, salah. Oke. Kayaknya itu juga yang di variabel X-nya juga itu adalah. Oke, maaf saya salah ya. Saya lihat. Ini input dimensinya 8 ya. Maaf, saya salah. Jadi ini berarti Oke, saya ulang lagi berarti. Ini 8 terus kemudian masuk 12. Kemarin saya menerangkannya gitu ya? Betul Pak, jadi yang 8-nya itu di belakangnya ya. 12 itu kemarin minggu kemarin. 12 di depan. Iya. Oke. Ya, di tukar posisi. Balik Pak kemarin. Iya. Yang benar yang kemarin ya. Maaf, saya salah. Jadi ini harusnya jadi dari mana 8 kok terus bisa jadi 12 gitu. Yang dibingungkan itu bukan? Kira-kira. Iya Pak, jelasnya dari. Iya. Ya, cara membayangkannya gimana gitu ya?
Oke, jadi kita lihat inputnya 8, kemudian masuk ke 12. Jadi ininya begini. Di sini ada 8. Jadi kita gambar aja dari awal. Misalnya di sini ada kita kasih nomor ya. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada berapa? 12. Ada 12. Sampai di sini ya. Ini kita kasih nomor 1 ya. 1 sampai 12. 12. Nah, setiap ini itu masuk ke sini. Ke 12. Sampai ke sini. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Sampai yang di sini. Ya, di sini ada 12. Kemudian berikutnya ada berapa? Ada 8. Benar nggak? Iya, Pak. Ada Ini ada 8. 8. Ada 8. Di dance 2-nya ada 8 itu ya maksudnya. Ya. Ini ya. Jadi ininya gini. Dari 12 masuk Jadi ke 8. setiap garis ini ada W. W. Nah, di sini ya. Misalnya di node ini itu dari perkalian antara nilai yang di sini dengan W. Ditambah perkalian antara node. Ini kan yang masuk kan kelihatan kan? Yang masuk di sini itu perkalian antara nilai yang di sini dikalikan W, ditambah perkalian antara nilai yang di sini dikalikan W. Ya, kelihatan ya? Dan seterusnya sampai perkalian ini dikalikan dengan W, ditambah, dijumlahkan. Kemudian masuk ke activation function. Kemarin kan activation function-nya itu gini kan? Activation function kan-nya gini. Berarti kalau nilai hasil penjumlahan itu kurang dari 0, maka dia akan dianggap 0. Kalau lebih dari 0, maka nilai outputnya itu sama dengan nilai inputnya. Ini ya. Paham nggak sampai di sini? Yang keluar dari sini itu apa? Paham? Paham, Pak. Sedikit. Oke. Kemudian masuk ke activation function. Jadi activation function itu semacam pintu gitu ya. Kalau semacam pintu, keluarnya itu ada aturannya gitu. Jadi tidak serta-merta jumlahnya itu menjadi outputnya, tetapi suatu fungsi. Activation function itu suatu fungsi tergantung dari hasil penjumlahannya berapa. Kalau penjumlahannya kurang dari 0, maka dia akan 0. Kalau lebih dari 0, maka akan sama dengan nilai itu sendiri. Keluar ke hidden layer. Di sini ada 8. Bagaimana kalau misalnya hidden layer? Jadi ini ya, hidden layer itu bisa kita set berapa saja, tidak tergantung dari layer sebelumnya dan tidak tergantung dari inputnya ada berapa. Anda bisa cek di sini ya. Misalnya kita set, ini misalnya berapa? Ini tidak 8 ya, tetapi biar nggak terlalu lama. Ini salah. Ini komen ya. Ini misalnya kita kasih di sini apa? Bagaimana kalau ini menjadi misalnya 16 ya? Konsep ini menjadi 16 ya. Oke, nah di sini ada 16. Parameternya bertambah di sini. Bagaimana kalau ini misalnya kita set menjadi 24?
nggak apa-apa, 24. Ya, bagaimana kalau di sini itu kita set dengan 10 misalnya? Itu komen, Pak. Bisa juga. Salah. 10 misalnya. Oke, kita cek berapa ininya. Oke, jadi layernya tambah banyak, tambah nambah. Gitu ya. Oke. Jadi ceritanya ini Pak, ada 3 layar ya di sini ceritanya? Iya. Ini input layernya ada 10 node, kemudian ininya cuma 1, makanya disebut multi-layer perceptron ya, bukan deep learning. Kalau lebih dari 2 gitu baru deep learning. Kemudian outputnya ada 1. Gitu. Oke. Ini harus paham dulu ya, biar nanti kalau Anda baca buku atau tutorial di internet itu Anda bisa paham tergambar mana yang strukturnya kalau seperti itu gimana, kalau kemudian compile-nya gimana. Izin bertanya lagi Pak. Iya. Yang di ini tadi Pak, yang di bulat-bulat Bapak tadi itu yang di sketchboard tadi. Itu Pak yang saya tadi lupa tuh. Itu kan tadi yang input layernya itu ada 8 gitu kan. Itu kan Bapak bilang tadi per setiap dari mereka itu dikali dengan W ya? Bukan input layer ya, input. Oh, input layernya yang ini, yang 12 ya. Betul. Jadi per setiap dari mereka inputnya itu dikalikan dengan W. W itu adalah sama dengan yang dari input layer itu, atau W itu adalah sama dengan saat input dikali dengan input layernya? W itu parameter yang ditemukan oleh algoritma yang kita definisikan di sini. Oh. W. Tetapi yang awalnya kita set, tetapi kemudian dioptimasi. Oh. Ya. W inilah yang harus kita temukan yang memberikan hasil paling optimal. Hasil paling optimal adalah yang loss-nya paling kecil, akurasinya paling tinggi. Nah, kita menemukan hasil yang optimal itu dengan mengubah-ubah W ini. Ya, jadi kalau misalnya ya, kita coba yang node-nya sedikit ya, biar gampang. Jadi kalau misalnya ada input, di sini ada 2 layer. Ini misalnya inputnya ini X1, ini X2. Ini adalah ini kan input kan masuk ke semua node ya. Ini ke sini, ini ke sini. Kita urutkan ya, ini misalnya ini W1, ini W2, ini W3, ini W4. Maka yang di sini, operasi yang kita lakukan adalah yang di sini itu dijumlahkan. Jadi X1 kali W1, salah. Oke, maka yang di sini kita kasih merah ya. Yang di sini itu ya, proses yang ada di sini itu ini kan kalau kita lihat panahnya itu dari sini dan dari sini kan. Nah, kalau kita lihat ini akan W1 kali X1 ditambah berapa? W ini berapa? W3 kali X2. Oke. Ini ya. Ya, Pak. Kemudian masuk ke activation function. Jadi activation function-nya itu kemarin kan kita definisikan ini adalah activation function-nya itu relu. Ya. Boleh dicek lagi ya nanti kalau saya salah. Jadi ini misalnya ya. Misalnya di sini itu hasilnya sama dengan misalnya itu sama dengan 2 ya. Nah, 2 ini masuk ke activation function.
activation function-nya itu kan grafiknya begini. Misalnya. Nah, 2 ini kan kalau kita lihat grafik ini kan letaknya di sini kan. Berarti dia output dari sini dia akan sama dengan ini sendiri. Jadi outputnya akan menjadi di sini. Dari sini maka output yang di sini adalah 2. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Nah, kalau misalnya yang di sini yang denote ini misalnya itu kan yang ada di sini kan X1 kali W2 kan? X1 kali W2. Jadi W2 kali X1 ditambah yang masuk ke sini apa? X2 kali W4. Jadi W4 kali X2. Misalnya ini hasilnya sama dengan min 1. Maka apa yang keluar di sini? Yang keluar di sini apa? Min 1 kan ada di sini kan? Berarti outputnya akan apa? Akan 0. Itu ya. Kemudian bagaimana ini? Terus misalnya ini masuk ke yang lain, misalnya node di sini, saya pindah ke sini ya. Jadi di sini X1 X2. Nah, di sini kita kasih ini ada 3 misalnya. Yang sedikit ya. X1, X2 ini ke sini. Ini terus ke sini. Ini kan, 3 kan? Berarti prosesnya sama Pak ya sama yang layar sebelumnya? Iya, sama. Jadi yang tadi keluarannya berapa? Di sini kan keluarnya 2 kan? Di sini keluarnya 0 kan? Nah, ini berarti ini dikalikan, ini saya kasih nama lagi biar nggak rumit ya. W1 W2 kita urutkan garisnya. W2 ini misalnya W3, ini W4 W5 W6. Nah, yang di sini itu berarti 2 kali W1 ditambah berapa nih? 0 kali W2. Yang di sini itu berapa? 2 kali W3 ditambah 0 kali W5. Yang di sini 2 output di sini kalikan W3 ditambah 0 kali W6. Masukkan ke sini lagi, keluarnya apa? Ya keluarnya sesuai dengan activation function-nya apa. Paham? Oke. Nah, setelah sampai ke output ya ini nggak tahu ada berapa. Setelah sampai ke output itu dibandingkan dengan kelasnya. Kemudian kita lihat, kita koreksi agar mirip dengan kelasnya. Dipropagasikan ke depan errornya, kemudian diupdate lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses training. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Clear ya? Jadi yang hasilnya itu dia ngecek kembali gitu Pak ya, ada berapa errornya gitu di. Ya, nah itu optimizer-nya itu berfungsi di situ. Bagaimana cara mengoptimasikan? Oke ya, saya hindari matematisnya ya. Tapi yang penting ada paham dulu prinsip dasarnya. Jadi ada gradient descent gitu ya untuk membuat nilainya itu menjadi titik optimal misalnya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini namanya model CNN Pak ya, atau apa gitu? Maaf tadi. Ini multi-layer perceptron. Oh, maaf. Pak mau tanya Pak, Ya, semakin tinggi density-nya itu mempengaruhi waktu proses nggak ya? dia pasti. Pasti ya? Ya. Kita pakai node yang banyak itu harapannya akurasinya semakin tinggi. Layer yang banyak dan node yang banyak itu harapannya akurasinya semakin tinggi. Nah, trainingnya pasti kan lebih banyak yang harus dipropagasikan. Parameternya lebih banyak, pasti trainingnya jadi lebih lama. Bertanya lagi Pak, Ya. ada cerita nggak misalnya node-nya itu udah 8, ternyata akurasinya udah bagus, tiba-tiba ditambah jadi 16, oh ternyata malah tambah jauh ininya akurasinya. Banyak. Sering terjadi peristiwa kejadian seperti itu. Ya. Nah, itu coba-coba Pak ya, harus dicoba-coba semua. Iya, ininya begitu, multi-layer perceptron dan deep learning itu dasarnya adalah eksperimen ya. Jadi eksperimen, kalau dicoba begini gimana, dicoba begini gimana gitu. Nah, salah satu kendalanya adalah kalau kita sudah cukup pengalaman banyak, kemudian kita tambah-tambah, nah itu waktu trainingnya semakin lama ya. Waktu trainingnya semakin lama sehingga resource-nya juga semakin banyak. Jadi seperti kemudian orang kembali lagi ya, sedikit cerita yang agak menyimpang ya. Kalau dulu kan, zaman dulu kan orang itu komputasi dikerjakan dengan hardware. Jadi kalau kita melakukan komputasi, itu kita bikin semacam komputer yang hanya untuk fungsi itu. Belum ada general purpose komputer gitu ya, belum ada prosesor. Adanya adalah hardware ya. Jadi kalau kita sekarang mengenal komputer digital, kalau dulu dan sampai sekarang juga masih ada, itu adalah komputer analog ya, isinya mungkin rangkaian elektronika. Kemudian ada prosesor, mulai dari mikroprosesor gitu ya. Kalau Anda sempat mengalami dulu ya, ada eksperimen dengan mikroprosesor 8 bit, 64 bit. Jadi Anda bayangkan ya, pesawat mendarat di bulan itu tahun berapa ininya? 60-an atau 70-an ya? Sekitar itu ya. 70-an ya? 68 Pak. 70-an? Iya, 68-70 zaman Kennedy. Oh ya, itu Anda bayangkan itu semuanya itu diprogram dengan mikroprosesor ya. Jadi Anda bayangkan ininya sangat itu jauh lebih canggih HP kita sekarang daripada komputer waktu itu. Nah, kemudian ini susah itu programnya. Jadi orang pakai prosesor mikroprosesor dulu dari ada AT, ada XT, ada AT, kemudian ada 386, 486, kemudian ada Pentium dan sampai sekarang. Nah, sekarang ternyata ada lagi kebutuhan untuk menciptakan hardware yang spesifik untuk menghitung deep learning ini. Makanya Google itu punya hardware spesifik untuk itu. Jadi kalau menghitung, kalau yang Anda lakukan kemarin itu menggunakan grafik prosesor ya. Jadi pakai VGA card ya. Kita menyebutnya istilah VGA card atau GPU, graphic processor unit, NVIDIA biasanya ya. Kalau spek komputer Anda itu buat ngegame, itu saya rasa sudah cukup memadai ya untuk eksperimen-eksperimen yang Anda perlu lakukan. Tapi kalau tidak ada, maka Anda bisa pakai Google Colab ya, colab.google.com ya, colab.google.com. Jadi Anda bisa coba cara menjalankan bisa sama dengan Anda menjalankan Jupyter Notebook.
Ya, Anda juga harus oprek sendiri yang itu ya. Oke, nah di situ tuh ada selain situ itu pakai apa? Pakai TCU. Jadi apa? Itu hardware spesifik yang diciptakan untuk machine learning ya. Jadi begitu karena kebutuhan yang komputasi yang apa sangat intensif seperti ini ya. Jadi komputasinya gampang, tetapi banyak gitu, bisa jutaan. Maka dikalikan gini, prosesnya juga sebenarnya juga sederhana. Dikalikan dengan bobot, ditambah dengan dari node yang lain, kemudian masuk ke division function, outputnya dikalikan dengan bobot dan seterusnya. Kemudian di backpropagation kan dan seterusnya. Tetapi sangat lama, bahkan komputer yang paling cepat pun kadang perlu waktu 4 hari untuk selesai training ya. Jadi itu apa yang menarik ya. Jadi kita ubah-ubah sehingga menghasilkan performance yang bagus. Begitu ya, clear ya. Oke, boleh nanti di apa pelajari lagi kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Tapi itu dasarnya ya, multi-area perceptron itu. Nah, yang lain-lain ya ini divariasikan. Jadi ada yang apa node-nya itu kadang sengaja diputus biar tidak menghafalkan. Maka ada apa kemudian ada yang dinormalkan dulu sebelum masuk ke situ gitu. Tapi apa basicnya ini. Oke, pembagian dataset ini untuk training dan testing. Jadi ini apa multi perceptron dengan automatic validation set. Kita coba kita run ya. Anda kira-kira paham nggak? Ini masih sama ya? Ininya masih sama. Kemudian apa inisialisasi dari kernelnya masih sama. Oke, tahu bedanya antara script 1 dengan script 2? Di sini umumnya yang dilakukan itu yang kedua ini. Jadi kita ini kan di sini test size-nya. Jadi kan dataset yang di sini itu dibagi antara dataset training dan testing, train dan test ya. Jadi kita kalau 0,33 berarti sepertiganya untuk melakukan tes, sepertiga dari datanya. Jadi kalau kemudian yang di sini menggunakan 10 cross validation. Jadi kalau datanya tidak begitu banyak, kita bisa jadi ini setiap run, jadi sediran sebanyak 10 kali bergantian antara yang menjadi data tracing dan data apa training. Jadi satu bagian menjadi data testing, yang 9 bagian menjadi data training. Kemudian dirata-ratakan. Kita coba run ya. Ada yang mau ditanyakan sambil kita tunggu ini?
Oke, yang cara pakai Colab Google itu sama persis dengan ini. Yang Anda harus pelajari adalah Anda bagaimana untuk membuat Google Colab itu mampu membaca Google Drive Anda ya. Jadi itu apa? Anda harus mount drive-nya, kemudian Anda bisa taruh datasetnya di Google Drive Anda dan Anda baca dari sini. Persis sama. Semuanya pasti pada punya itu kan apa account Google kan, jadi bisa langsung pakai. Ada Pak. Ya. Jadi dicoba sendiri ya. Nanti laporkan kalau ada problem di hari Sabtu. Jadi apa kemarin saya ingin Anda mencoba. Jadi kalau misalnya laptopnya itu low spec gitu ya, tidak bisa buat men-training multi perception deep learning, ya sudah pakai apa, nggak usah dipaksakan beli yang Pentium apa. Ini ada Epochnya salah, harusnya apa ya? Ya. Epoch pakai S. Anda sudah jalankan gini? Sudah, Pak. Diganti Pak, anunya ditambahin S Pak. Iya ya. Mana ya? Oke, jadi maksudnya itu ya. Jadi ini pakai apa? Jadi kalau Anda ingin misalnya ngeset, misalnya 20% untuk training dan 80% untuk 20% untuk testing, dan ini tinggal di set di sini jadi 0,2 gitu ya. Jadi yang di ininya bedanya di sini. Oke. Mohon izin Pak, yang 0,33 itu hasil daripada apa Pak tadi Pak? 0,33 itu kan datasetnya. Coba dibuka datasetnya di Excel ya. Datasetnya dibuka di Excel. Itu kan ada, kalau nggak salah ada ini ya, sekitar 768 ya. Jadi datanya itu kan dibagi menjadi dua. Kalau misalnya datanya itu ada instannya, jumlah instan. Tadi jumlah atributnya itu ada 8, kemudian jumlah instannya. Misalnya atribut 1 sampai atribut 8. Kemudian di sini kan ada instannya, nomor 2, 3, dan seterusnya sampai, kalau nggak salah, 768. Ya benar nggak? Bener Pak. Ya. Iya Pak. Nah itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Ini ya. Kayak ini kan begini ya. Ini untuk training. Ini untuk testing. Nah, kalau di situ di set 0,33, berarti untuk testingnya itu 1/3. Yang ini 2/3-nya. 2/3 dari jumlah data ini. Paham? Jadi kalau Anda ingin mengubah misalnya ini menjadi 80%, ini 20%, ya tinggal diganti saja, itu jadi 0,2. Oke? Oh iya Pak. Iya Pak. Sudah selesai belum? Nah ya, berapa ini nih? Oke. 0,76. Nggak tahu ininya berapa, sama dengan yang tadi. Ini kalau manual ya, 0,33. Bisa diganti misalnya 0,2. Nah, kenapa baginya seperti itu? Jadi, kenapa dibagi? Jadi, kita tidak boleh membuat arsitektur yang tadi itu hanya menghafalkan data. Jadi, harus di-training dengan data yang 2/3, tetapi harus di-testing dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang disimpan, yang 1/3.
gitu ya. Idenya seperti itu. Oke. Jadi harus di data train dan data testing itu tidak boleh sama. Kalau 10 cross validation itu digunakan untuk, jadi secara bergantian itu berfungsi sebagai data training dan data testing. Jadi untuk membuat agar tidak overfitting ya. Jadi overfitting itu kondisi secara sederhana ya. Kalau cross validation ya 10. Jadi ada golden standarnya ada 10, ada 5. Kalau 5 berarti 80% atau 4/5 itu untuk training, 20% atau 1/5 itu untuk testing. Yang lebih sering sih 10 ya, 10 cross validation. 10 cross validation. Ini datanya itu kan seperti ini ya. Tapi baginya itu nih. Ini jadi 10. 0 sampai 10. Jadi pada ronde pertama, pada putaran pertama itu untuk training. Yang bagian 10 untuk testing. Begitu seterusnya. Yang kedua itu bergantian begitu, sehingga semuanya pernah berkesempatan sebagai training dan testing. Itu untuk menjamin tidak overfitting. Tidak overfitting, terlalu pas untuk data training tetapi selalu salah untuk data testing. Oke, itu. Kemudian berikutnya ini untuk optimize parameternya. Oke, sudah dicoba ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini tahu? Bisa mencari ya? Ke Colab. Saya copy di sini. Silahkan nanti di-explore. Betul, hang. Minggu depan sudah selesai kuliah ya? Sudah UAS ya? Iya, Pak. Semuanya bisa kan UAS? Nggak ada yang sedang isolasi mandiri atau di rumah sakit? Nggak ya? Oke, kalau ada kondisi khusus... Pak lagi isolasi mandiri. Oh gitu? Iya. Ya, nanti kalau perlu dispensasi karena isolasi mandiri atau di rumah sakit, kontak saya ya. Baik, Pak. Oke. Satu kampus malah di sini isolasi gara-gara ada 2 orang. Satu kampus? Iya. Loh, Anda kan offline kan? Iya, Pak. Saya online kan? Iya, kan kalau di akademik tetap masuk. Jadi di kita tuh ada masuk dalam seminggu 1 kali pertemuan gitu, Pak. Terus kemarin ada mahasiswa meninggal, akhirnya semuanya di isolasi mandiri. Di mana tuh? Di Cikarang, Pak. Oh iya. Ya, turut prihatin. Apa? Di PSI, bukan? Bukan, Pak, di Duta Bangsa. Oh, oke. Iya. Tapi bukan isolasi mandirinya bukan karena tesnya positif kan? Tidak, tapi tetap yang Okay. positif ada 4 orang, yang meninggal 1 orang, tetap kita nggak boleh ini, Pak. Tetap diisolasi semua. Iya. Enggak, soalnya mahasiswa saya di kelas lain, satu kelas kemudian ada 5 yang PCR-nya positif. Bukan seperti itu ya. Oke, kalau itu sih, kalau nggak sakit sih nggak perlu kan? Nggak perlu dispensasi kan? Iya, Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Iya, Bu. Saya Ella, Pak. Kebetulan saya sakit udah selama 3 minggu, Pak.
Oh iya Bu, nanti Japri aja ya kondisinya gimana. Iya. Oke. Iya, sakitnya 3 minggu saya nggak masuk ke tempat kerja juga di rumah. Bu Oh Ella, iya Bu. kenapa di pernapasan nggak Bu Ella? Ada, iya. Minum itu Bu Ella, saya juga dikasih madu sama kelapa merah yang iya kelapa hijau dicampur Iya. garam sama lemon. Besok saya coba ya Pak ya, karena saya juga sakitnya udah 2 kali ke IGD, terus ke RSUD di Cianjur juga mau diisolasi. Saya lebih baik di rumah aja. Ya juga nggak bisa kemana-mana Bu. Cepat sembuh ya Bu ya. Iya. Oh iya iya. Amin, amin, amin. Iya Bu. Amin ya rabbal Ya jangan, alamin. yang penting sehat Bu. Jangan pikirkan, jangan pusing sama machine learning dulu Bu. Iya Pak, mohon maaf selama 3 minggu Ya ya. saya kurang fokus Pak. Oke oke. Ya Bu, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima Oke. kasih Pak semua teman-teman doanya. Iya. Kita sembuh Bu Ella, Amin. Kak Agus, Hmm. dan teman-teman yang lain. Oke ya, memang kondisinya sedang tidak baik ya. Jadi kalau saya ingin mempush Anda, tetapi kalau kondisi kesehatan ya memang tidak dipush. Tapi kalau Anda nggak bilang ke saya nggak tahu ya kondisinya. Jadi bilang aja. Oke, kemudian ini adalah contoh multi-class. Jadi multi-class itu yang kira-kira yang ininya apa? Kalau kita bandingkan dengan misalnya yang pertama tadi. Arsitektur yang pertama. Yang pertama adalah ini, loss-nya itu berbeda. Jadi Anda tandain ya, Anda kasih komen. Loss-nya itu berbeda. Di sini kategorial cross entropy. Kalau di sini, ini kan kelasnya ada 2, binary classification kan. Jadi di sini binary cross entropy. Oke. Kalau di sini kategorial cross entropy. Kemudian kita lihat layernya. Ini ada multi class. Jadi kalau kita lihat iris itu kan ada 3 ya. Ada 3 kelas. Di sini juga ada node yang output itu ada 3 di sini. Oke, paham nggak? Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita misalnya ini kita 12 kan ya. Paham nggak ini yang saya jelaskan tadi? Ditanda ini. Ya, di sini itu output layernya itu sama dengan jumlah kelasnya. Oke, jumlah kelasnya. Kemudian ini activation function-nya itu sigmoid. Kalau Anda lihat di sini, activation-nya juga sigmoid ya, sama ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, misalnya 12, kita kasih 12. Putaran ulang. Ini pakai bentar, cross validation ya, pasti lama. Oke, kita pindah dulu.
Sama ya. Oke, Anda nanti bisa cek sendiri, tetapi saya ingin menerangkan itu ya, bedanya itu. Oke, kemudian kalau ini beneficiation dengan sonar dataset itu binary, maka ininya sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hanya ada multi layer perceptron, jadi ada hanya satu layer saja ya, 68 ya. Input satu layer, kemudian layer output. Karena binary, ini kita lihat di sini ininya ada 2 saja. Oke. Kemudian ini ada data preparation. Oke. Oke, nanti Anda bisa cek. Ini akurasinya 37%, kecil sekali. Bagaimana menaikkannya? Misalnya ini kita kasih di sini. Jadi kita tambah di sini. Ini misalnya kita tambah jadi berapa? 16 gitu ya. 16 layer. Gitu ya caranya ya. Jadi kita cek. Gimana cara indentation-nya nih ya? Nanti dicek lagi ya. Kenapa tidak otomatis? Oke, ntar saya cek dulu. Oke. Kemudian ini dilakukan tuning layer dan jumlah neuron itu sama dengan node. Jadi layer tuning layer dan ini tuh ditambah-tambahi. Jadi di sini jumlahnya ada 30. Kalau sebelumnya ada 60 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Yang jumlah dense itu istilah lainnya itu neuron gitu. Jumlah itu dense 60, dense 30. Oh, itu ini bukan ini node atau neuron. Node atau neuron. Iya. Ya. Sama untuk yang outputnya 1 itu berarti loss-nya itu pakainya binary, Pak. Iya, binary. Kalau lebih dari 1 kategori. Iya. Jadi ini tergantung dari kelasnya ya. Jadi Anda tidak bisa suka-suka di sini. Jadi kalau kelasnya 2 ya pakai binary cross entropy. Kalau kelasnya lebih dari 2 baru pakai yang satunya. Oke. Tapi Anda menyebutnya jangan dense 60 ya. Ini dense itu arsitektur. Arsitektur yang menerangkan bahwa seluruh node itu terkoneksi. Jadi node-nya itu semuanya terkoneksi seperti ini. Ini disebut dengan dense. Jadi dari sini connect ke semuanya, itu disebut dengan dense. Atau full connected. Ya. Full connected. Fully connected ya. Paham. Oke, jadi
lebih jelasnya Anda bisa dibaca di literatur. Nah, ini karena seru ya, jadi banyak sekali tutorialnya juga ya, tetapi prinsip besarnya Anda harus paham biar bisa mengikuti tutorialnya dengan bagus ya, tutorial di internet. Kemudian ini saya memberikan ini ya sebagai contoh biar Anda bisa cepat paham. Jadi tantangan berikutnya seperti yang saya sebutkan tadi, Anda coba ganti datasetnya. Kemudian ini dengan dataset yang lain. Jadi semuanya sudah ada di sini. Kalau ini adalah regresi. Jadi kalau regresi gimana? Bedanya apa? Bedanya apa? Beda yang utama adalah di sini tidak ada activation function. Jadi tidak ada activation. Layer yang terakhir itu tidak ada activation. Kemudian ininya 1. Dan di sini loss-nya adalah mean square error. Paham ya? Jadi di sini tidak ada activation-nya. Jadi kalau kita lihat ini kalau kita gambarkan itu kan tadi ada 13 ya. Ini ada 13. Di sini ada 13, inputnya ada 13. 1 sampai 13. Ini ya. Dan seterusnya. Kemudian itu menjadi berapa? Ke 1. Ini activation-nya masih relu. Di sini relu. Semuanya relu. Relu. Kemudian ini menjadi 1. Ini semuanya masuk ke sini. Ini ya. Outputnya adalah ya sudah langsung penjumlahan dari bobot dikalikan output dari sini. Tidak melalui activation function. Ya. Oke. Itu ya bedanya itu ya, jangan lupa. Jangan sampai lupa. Kalau yang di sini ini sama ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau semakin banyak layarnya semakin bagus nggak, Pak? Kalau layarnya semakin banyak. Iya, tetapi ada nilai optimalnya ya. Anda coba, Anda eksperimen ya, datasetnya tidak perlu diganti, tapi arsitekturnya ini yang Anda ganti-ganti. Di sini ya, kalau ini tidak bisa diganti, yang ini bisa diganti. Oke. Jadi mudah-mudahan ini memudahkan Anda. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang eksperimen sekarang, nanti penjelasannya nanti ya. Tapi ini kita kembali lagi ke project dari awal ya. Bagaimana melakukan, ini adalah tentang bagaimana meload dan men-save model machine learning. Jadi machine learning itu bukan, tools ini bukan hanya untuk melakukan eksperimen, tetapi juga bisa modelnya itu kita bisa simpan, kemudian kita bisa manfaatkan lagi ya. Ini adalah modelnya disimpan dalam ini ya, Canalys model to SAP. Jadi kalau Anda run, maka di situ akan ada di folder Anda akan ada ini nama ini. Ini juga nanti bisa Anda panggil, misalnya kalau Anda membuat aplikasi di luar ini Jupyter Notebook. Oke, kemudian yang di sini ini load
load machine learning. Ini yang pertama save dulu ya. Jadi save mode. Kemudian di sini load-nya. Load dan save. Oke. Berikutnya adalah, nah ini saya memberikan template ke Anda, jadi Anda nanti bisa dan menjadi tugas nanti pada satu AS adalah Anda seperti biasa menjalankan contoh script, Anda ganti datasetnya dengan dataset masing-masing. Ini adalah end-to-end classification template. Jadi setiap Anda melakukan project klasifikasi, Anda lakukan ini mulai dari mempelajari datasetnya, kemudian kalau kita lihat di sini apa yang dipakai di sini. Jadi modelnya ini langsung, jadi modelnya itu langsung Anda cantumkan sekaligus di sini. Logistic regression, linear discriminant analysis, linear snackbar itu bisa tambah panjang lagi ya, support vector classifier dan seterusnya. Ini ternyata logistic regression sekian, termasuk compare. Ini sudah dicoba dijalankan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, itu Pak ketika ini program menyimpan file itu dalam bentuk format SAF itu isinya apa Pak di dalam tuh? Collection isinya parameter, output parameternya. Output parameternya gitu. Nah, kalau hyperparameter kan kita set. Nah, output parameternya itu yang ada di situ. Nggak bisa dilihat gitu Pak isinya gitu, apa gitu isinya di dalam. Ini kan ini ya format dalam Python ya. Saya belum pernah melihat, tetapi bisa Anda searching ya. Gimana cara tahu itu isinya apa? Ya, gitu. Jadi pakai tools di Python untuk membaca itu. Boleh, silakan di oprek sendiri ya. Kalau kalau deep learning ya isinya parameter deep learning hasilnya seperti apa. Oke, ini jadi Anda bisa tambah nanti di sini, nanti kita bicarakan lagi ya hari Sabtu. Jadi kalau misalnya Anda ingin membandingkan 10 algoritma kalkulus ya sudah, ini di mana yang paling bagus itu menjadi output model Anda. Oke. Kemudian ini ya, ini adalah regression template. Kalau ini classification template, kemudian ini regression template. Jadi kalau nanti Anda melakukan project, saya minta mengganti dataset, Anda pakai ini. Kecuali kalau untuk yang multi perceptron, nanti terlalu lama kalau pakai ini. Kalau Anda gabungan terlalu lama. Oke. Ini persis seperti yang dilakukan oleh WK ya. Jadi WK pertama itu langsung ditampilkan statistik datanya. Oke, kemudian eksperimen yang keempat. Nah, ini kalau membuat predictive model. Jadi yang kita pelajari ya, jadi machine learning itu menjadi tools yang bisa difungsikan menjadi dua. Yang pertama adalah predictive model, kemudian yang kedua adalah data analytic. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di suatu platform e-commerce gitu ya, kemudian Anda melakukan mining data pelanggan untuk melihat dengan tujuan untuk memprofilkan pelanggan, kemudian membuat produk yang memang dibutuhkan pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu memiliki preferensi tertentu. Nah, seperti itu adalah data analitik atau data analisis. Jadi kita punya data kemudian dianalisis. Nah, yang diharapkan dari Anda adalah Anda melakukan yang berikutnya, yaitu predictive model. Jadi kalau predictive model itu berdasarkan historical data, Anda membuat model dan sistem yang bisa memprediksi keluarannya apa. Jadi kalau misalnya predictive model, itu contohnya
Misalnya ada mesin itu dipasangi sensor IoT, ada macam-macam di situ, misalnya ada sensor getaran, sensor suhu mesin, kemudian misalnya sensor konsumsi daya gitu ya. Nah di situ bisa dilakukan predictive model untuk mencari model kapan mesin itu perlu repair. Jadi itu termasuk kategori industri 4.0 ya. Jadi industri 4.0 itu membuat predictive model misalnya ke predictive maintenance. Jadi maintenance itu dilakukan dengan predictive. Misalnya kalau mesin yang sudah ada anomali di konsumsi dayanya, itu berarti perlu perawatan misalnya, seperti itu ya. Jadi ini contoh dari predictive model.